Jadi itu dia. Sejauh mana kemudian masukan. Jadi bukan basa-basi, come on Najwa. Ya, bukan basa-basi kalau kita beda pandangan ya. Jangan hina kami ini basa-basi RUU KUHP gitu. Saya tidak pernah merasa menghina. Kenapa sih anggota DPR sensi banget? Enggak sensi. Kita terbuka. Tadi Bang ini Habib bukan bilang sebagai anggota DPR, Bos. Ya, ngomong ya semua orang saya berpendapat juga boleh dong. Oh gitu. Iya, cuma maksud saya tadi Abang bilang jangan bilang kami tidak bermoral. Tidak ada yang pernah bilang Bang Habibur Rahman kalau bermoral. kita beda pendapat, saya mau menguatkan sistem. Anda ngomong soal perpindahan dari satu oknum ke oknum yang lain, jangan dibilang ini basa-basi, Bos. Basa-basinya bukan dalam konteks itu, Bang. Basa-basinya dalam konteks adalah kita tahu partisipasi bermakna itu ada 3 kalau kata putusan Mahkamah Konstitusi. Right to be heard, right to be considered, right to be explained. Nah, ini udah sangat partisipatif. Apalagi kita. Bang, gitu kalau sangat partisipatif, kenapa misalnya tidak ada penjelasan yang memadai? Kenapa misalnya masukan-masukan? Kenapa masukan-masukan ini belum dibahas, Bos. Ya justru karena belum dibahas, Bang. Ya justru itulah kok karena belum dibahas, belum bisa. Nanti tunggu dibahas dong. Enggak, Bang. Kalau undang-undang keterbukaan informasi publik, kalau kita bicara undang-undang bukan hanya pada saat pembahasan dari mulai awal. Iya, tapi kan dari mulai awal diundang semua, sudah didengar semua, sudah dijelaskan semua, apalagi sudah dipertimbangkan semua kok. Tapi karena belum dibahas, ini belum menjadi draft yang resmi, belum menjadi undang-undang. Nggak bisa judgement loh bahwa ini nggak partisipatif, nggak bisa. Loh itu dia ukuran partisipasinya kan bukan hanya sekedar kemudian datang untuk mendengarkan di webinar dan bicara. Apalagi? Itu tadi right to be, kenapa tidak dijelaskan? Nah, ini saya jelaskan berulang kali. Kenapa kemudian tidak dimasukkan dalam, kalau semua aspirasinya yang didengarkan hanyalah pihak-pihak tertentu, tetapi teman-teman koalisi masyarakat sipil tidak didengarkan, itu bagaimana cara menilainya? Nggak ada. Bagaimana cara menilainya, Bang? Nah ya, nggak didengarkan yang mana, Mbak? Mana? Saya sebutkan tadi kok, masukan tadi yang sudah kita akomodir semua. Soal wartawan Aji yang ngusulin. Coba tanya yang datang, teman-teman Aji. Bang Hinca. Ya kan? Nah, gabung Bang, soalnya teman Bang Hinca emosi nih dari tadi. Enggak emosi, lu kalau ngejar-ngejar gue kejar juga. Enggak ada urusan. Gue nggak menghina, dibilang menghina. Enggak ada. Anggota DPR jangan terlalu sensi lah, Bang. Sensi biasa aja. Iya. Saya memang orang dari bawah. Jangan saya terus yang ngomong, ada teman-teman. Gimana teman-teman? Ya enggak. Mau dikejar kemana, gue bisa bertanggung jawab kan kok KUHP ini kok. Tapi Bang, saya jadi nanti dulu. Tuh. Jadi soal diakomodir atau enggak. Lu ngomong kayak begitu, ya kan coba. Ya kan soal peliputan langsung di drop itu pasal. Yang usul siapa? Aji kok. Loh, coba apa pendapat Nana? Diakomodir nggak? Ya langsung di drop. Ya dari awal memang harusnya nggak masuk itu. Bukan, diakomodir tidak. Tadinya masuk menjadi masuk. Kan pertanyaan nggak diakomodir kata Nana kan? Ya, secara fundamental yang penting-penting selain itu penting. Itu penting untuk wartawan. Cuma kan ini kan KUHP ini kan untuk semua warga negara, Bang. Ini kan untuk semua warga negara. Iya makanya, lu kalau cari picking susah gitu loh. Ya. Abang juga dari tadi cari picking. Ya sama aja. Abang juga dari tadi cari picking loh. Nanti dulu. Hanya bilang yang ini yang dia kan bahkan bisa menilai progresif. Kalau dibilang nggak partisipatif kan buktinya ada. Karena itu kan proses ya. Pembuatan undang-undang itu ada penyusunan dan ada pembahasan. Gitu kan? Tapi Abang setuju kan didengarkannya itu bukan hanya saat pembahasan. Oh, ya pasti. Dari awal, ya pasti. dari permulaan. Terbukti. Ya makanya kan lu ngomong lo ngejar gitu kan gue kasih tahu buktinya. Soal Aji itu di pembahasan apa di penyusunan? Soal advokat, ya kan ya? Bang, tidak. Ada 300 lebih pasal. Bos, lu minta bukti, gue tunjukin bukti, lu ngomong 300 pasal, come on gitu loh. Enggak, maksud saya gini loh, secara fundamental, apakah kalau itu kan pasal per pasal, Bang, bisa aja kita bilang, oh ini pasal mana bagus, yang fundamental, ini pasal Pak? bagus. Itu semua pasal fundamental, Bos. Anda ngomong yang fundamental yang mana? Ya bagaimana kemudian para aparat penegak hukum ini bisa saling check and balances satu sama lain, itu Bang. Yang fundamental menurut Anda. Anda jangan paksakan gitu loh. Fundamental. Abang nggak merasa itu penting ada check and balances antara nanti aparat dulu. penegak hukum Jangan supaya satu aparat penegak hukum tidak terlalu gemuk. Anda mau ngomong apa mau dengar? Saya mau ngomong. Ya udah silakan. Makanya saya lagi ngomong. Iya. Kan gantian kita. Iya. Abang tidak merasa penting ada saling bisa check and balances antara aparat penegak hukum supaya tidak ada satupun, tidak ada yang terlalu overpower begitu, Bang? Oke. Saya mau nanya boleh nggak? Ya. Silakan Abang jawab. Anda nggak merasa itu, penting ya adanya penguatan sistem, adanya penguatan syarat-syarat penahanan, adanya diperjelasnya syarat-syarat diproteksinya agar tidak terjadi penyiksaan. Oke, kalau Abang caranya aja. Oke, kalau misalnya Abang mau bahas itu, saya sebetulnya maunya bahas lebih ke
garis besarnya dulu Bang. Tapi kalau garis besar juga, Anda mendefinisikan garis besar itu nggak bisa sewenang-wenang. Bang, kalau penahanan, Abang bilang alasan penahanan sekarang akan dibuat, tadinya kan 3 Bang, sekarang jadi 9 ya Bang ya. Ada salah satunya misalnya begini, di pasal 93 Bang, kalau misalnya Abang mau masuk detail, itu memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan. Itu kemudian teman-teman ahli hukum akan mengatakan ini melanggar asas hak ingkar. Ya silakan aja nanti kita hapus. Tidak bekerja sama dalam pemeriksaan, menghambat proses pemeriksaan. Ini apa maksudnya? Dalam prakteknya itu yang minta penasihat hukum dianggap menghambat proses pemeriksaan. Jadi kalau tadi Abang bilang alasan penahanan yang ada ini akan lebih memproteksi orang supaya tidak sembarang ditahan. Kalau kita baca pasal-pasal dan ayat-ayatnya, ini masih karet kok Bang. Ya silakan aja. Baru satu di antara berbagai pasal-pasal yang tadi Abang bilang akan bisa menguatkan. Iya bagus. Nah makanya itu kita sampaikan tujuannya begitu. Kalau Anda ada usulkan pasal A, ayat B, ayat sekian huruf A, huruf B, silakan aja. Nanti kita drop.